Shalom Aleihim, Bisem Yesua Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema Sabat Sabtu batal. Sabat Sabtu. Sabat itu kan memang Sabtu Pak, betul, karena hari ketujuh. Hari pertama itu Minggu ya. Banyak orang salah ngerti hari pertama itu Senin ya. Hari pertama itu Minggu, lihat di kalender Anda. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sabtu itu hari ketujuh ya. Sabat. Jadi Sabat itu memang hari ketujuh ya. Sabat yang hari Sabtu itu batal. Lalu diganti apa Pak ya? Diganti hari Minggu ya. Ya, kebanyakan diganti hari Minggu ya. Mari kita lihat. Kejadian 2 ayat 2 dan 3 ini sama saja dengan Keluaran 20 ayat 11. Allah berhenti dari segala pekerjaannya. Jadi berhenti ya, bukan beristirahat ya. Mu'alaf itu kan suka begitu, ngolok-olok orang Kristen. Allahnya orang Kristen itu berhenti ya, istirahat dulu katanya. Allah berhenti dari segala pekerjaannya. Allah memberkati hari ketujuh atau hari Sabat itu ya, dan menguduskannya. Kalau kita lihat Keluaran 20 ayat 8 sampai 11, ini kan tentang titah, 10 titah itu ya. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan pekerjaan, tetapi hari ketujuh adalah Sabat Tuhan Allahmu. Sabat selalu ditulis pakai S huruf besar. Ya, hari Sabat. Sabat itu S-nya huruf besar. Artinya hari Sabat adalah hari yang kudus untuk Tuhan. Makanya disebut Sabat Tuhan ya. Kebetulan Sabat itu memang pas hari Sabtu karena hari ketujuh ya. Dan bahasa Ibrani Sabat hari Sabtu itu memang Sabat bahasa Ibraninya ya. Jadi Sabat selalu ditulis pakai S huruf besar ya. Markus 2 ayat 27 dan 28, hari Sabat, S-nya juga huruf besar, diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Maksudnya hari Sabat itu diadakan untuk manusia supaya manusia itu ada satu hari perhentian untuk ibadah, mengkuduskan, menyucikan, menyembah kepada Allah. Itu maksudnya hari Sabat, hari perhentian, hari ketujuh. Bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi hari Sabat itu bukan dijadikan Tuhan, bukan. Tetapi hari Sabat itu untuk manusia, supaya manusia itu ada waktu untuk menyembah, memuliakan Allah, memuji Tuhan pada hari yang dikuduskan, yaitu hari ketujuh. Jadi anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat ya. Markus 2 ayat 28. Ya Bapak Ibu Saudara, jadi hari Sabat itu ternyata ada perintahnya dan ada ketentuan, ada commandment, ada ordinance. Perhatikan baik-baik. Commandment, perintahnya adalah ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Itu perintahnya. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan pekerjaan, tetapi hari ketujuh adalah Sabat Tuhan. Itu commandment-nya, perintahnya. Ordinance-nya mana Pak? Ordinance, ketentuannya mana? Sabat itu perintah, tapi ketentuannya mana? Ordinance-nya. Keluaran 20 ayat 10. Janganlah melakukan sesuatu pekerjaan. Ya. Janganlah melakukan sesuatu pekerjaan. Apa saja? Anakmu laki-laki, anakmu perempuan, hambamu laki-laki, hambamu perempuan, bahkan hewanmu, bahkan orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Jadi ada perintah, ada ketentuan. Ingat, Sabat itu ada perintahnya, ada ketentuan. Beda dengan misalnya hormati orang tuamu. Ada perintah? Ada. Hormati orang tuamu. Ketentuannya ada enggak? Enggak ada.
Nggak ada itu ditulis terus, hormati orang tuamu, kalau ketemu harus sujud, nanti kalau kalau mau pamit harus jalan mundur. Nggak ada ketentuannya. Hormati hormati orang tuamu. Cuman ada perintah, nggak pakai ketentuan. Kalau Sabat itu ada perintah, ada ketentuan. Mari kita lihat Yesus melanggar hari Sabat. Ya, banyak banget Yesus melanggar hari Sabat, banyak. Contoh Lukas 13 ayat 10, Yesus menyembuhkan orang yang bungkuk, badannya bungkuk 18 tahun. Disembuhkan oleh Yesus pada hari Sabat. Padahal ketentuannya jangan melakukan suatu pekerjaan. Yang menyembuhkan itu termasuk melakukan pekerjaan. Bahkan mencuci pun termasuk melakukan pekerjaan. Ya. Orang bungkuk 18 tahun disembuhkan. Misalnya lagi orang buta yang sejak lahir disembuhkan juga pada hari Sabat. Kemudian orang yang lumpuh di kolam Bethesda juga pada hari Sabat. Sehingga gara-gara Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat dilempari batu. Ya. Jadi Yesus banyak melanggar hari Sabat. Ya, kenapa? Karena Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Nanti kita jelaskan, ya. Ingat, Sabat itu ada perintah, ada ketentuan. Lalu bagaimana hari Sabat ini berubah, ya? Efesus 2 ayat 15, Taurat itu batal, yaitu yang ada perintah dan ketentuannya. Baca baik-baik Efesus 2 ayat 15, yang batal adalah yang ada perintah dan ketentuannya, yang ada commandment dan ordinance. Sabat termasuk yang ada perintah, ada ketentuan. Jadi Sabat yang hari Sabtu itu 100% batal. Contoh lain misalnya persepuluhan, contoh lain misalnya buah sulung, contoh lain misalnya halal haram. Ya, itu batal karena ada perintah, ada ketentuan. Baca Efesus 2 ayat 15. Banyak pendeta tidak sadar dan tidak tahu. Ternyata yang batal itu yang ada perintahnya dan ada ketentuannya. Sementara hormati orang tua, kasihi sesama, cuman perintah doang, nggak ada ketentuan. Lalu bagaimana ini berubah menjadi hari Minggu, ya? Ya, Yesus bangkit hari Sabtu, hari Sabat, tetapi diketahui bangkitnya itu hari Minggu. Ya, maka Yesus itu Tuhan atas hari Sabat, sebab Yesus jadi Tuhan pas hari Sabat, yaitu pas hari Sabtu, ya. Tetapi diketahui bangkit oleh pertama kali Maria Magdalena adalah Minggu, padahal Yesus bangkitnya sebenarnya Sabtu. Kemudian kenaikan Yesus itu juga terjadi hari Sabtu, hari Sabat. Pas Yesus naik, ya, sekarang sudah full jadi Tuhan. Kalau waktu baru bangkit itu kadang-kadang kan menampakkan diri. Kalau menampakkan diri itu kan aslinya nggak nampak. Lalu tujuannya untuk membuktikan bahwa dia hidup, ya harus menampakkan diri. Kalau nggak menampakkan diri nanti dikira hantu, ya. Untuk membuktikan ia hidup, Kisah 1 ayat 3, maka Yesus menampakkan diri selama 40 hari. Ketika sudah naik ke surga, itu full jadi Tuhan, jadi Allah, ya. Maka Yesus naik ke surga pas hari Sabat, yaitu hari Sabtu. Perhatikan Kisah 1 ayat 12. Lalu para murid-murid itu melakukan perjalanan dari Bukit Zaitun sampai Yerusalem seperjalanan Sabat. Lalu pencurahan Roh Kudus juga pas 6 hari. Dari itu terjadi pada hari Minggu juga. Pencurahan Roh Kudus itu juga terjadi pada hari Minggu, ya. Kalau dihitung dari sini, ya. Tapi banyak gereja nggak tahu, ya, karena dihitungnya 10 hari. 10 hari setelah naik ke surga baru. Sebenarnya itu 6 hari, sorry, ya. 6 hari. Ya. Jadi pencurahan Roh Kudus juga terjadi hari Minggu. Yesus bangkit diketahui hari Minggu, ya. Banyak ayat-ayat Alkitab yang mendukung. Akhirnya orang Kristen itu
hari Sabatnya hari Minggu, kebanyakan hari Minggu. Tapi jangan dipermasalahkan sebab Sabat Sabtu sudah batal. Lalu diganti dengan hari ibadah ya. Ya, disebutnya hari ibadah. Hari ibadah orang Kristen adalah kebanyakan hari Minggu. Ibadah hari lain boleh nggak boleh. Jadi kepada saudara-saudara yang masih super ngotot dengan mengatakan Sabat itu yang asli, yang sah, cuman hari Sabtu, Anda nggak paham Alkitab. Ya, Sabat itu ada aturan, ada perintah, ada ketentuannya. Otomatis batal 100%. Ya, karena Taurat batal ya. Yang ada perintah, ada ketentuan. Ya, clear ya? Jadi Sabat 100% batal, menjadi hari ibadahnya kebanyakan hari Minggu. Hari lain boleh nggak Pak? Boleh. Ya, harus ada satu hari perhentian untuk beribadah. Itu maksudnya ya. Yesus sendiri melanggar banyak sekali hari Sabat. Silakan baca Alkitab ya. Ya nggak boleh menyembuhkan ya. Apa memetik gandum ya, makan dari gandum, terus apalagi juga ya, banyak yang dilanggar hari Sabat karena Yesus memang Tuhan atas hari Sabat ya. Jadi Tuhan pas hari Sabat, naik ke surga pas hari Sabat. Ya, Sabatnya Yahudi ya. Lalu kekristenan tidak lagi memakai Sabat hari Sabtu. Anda yang masih memakai Sabat Sabtu, sana balik ke Yahudi. Jangan cuman pinter berdalih ya, ibadah harus hari Sabtu, jalanin juga sunat, jalanin juga halal haram, jalanin juga mati dipocong. Ya, jadi jangan cuman berdalih hari Sabat doang ya. Itu namanya comot-comot ayat Alkitab, persis sama dengan persepuluhan dicomot ya, tapi sunat nggak mau ya, halal haram nggak mau, buah sulung dicomot tapi mati dipocong ogah ya, suruh sunat lari. Hayo Anda yang melakukan hari Sabat sunat sini, tak sunat, nggak usah pakai obat bius, biar kamu tahu betapa sesatnya kamu yang masih ya mendewa-dewakan hari Sabat gitu. Ya, sudah batal itu ya. Jadi 100% hari Sabat batal karena Sabat termasuk yang perintah dan ada ketentuannya. Contoh lain sunat, halal haram selain perintah ada ketentuannya. Maka Efesus 2 ayat 15 batal yang ada perintah dan ketentuannya. Sementara kalau cuman perintah doang seperti menghormati orang tua, mengasihi sesama, tidak batal. Yuk ke sekolah Alkitab biar pinter di atas rata-rata. Gabung dengan Gereja Alkitab Allah Esa di berbagai cabang di seluruh Indonesia ya. Doakan perizinan Gereja Alkitab Allah Esa segera keluar. Mudah-mudahan Dirjen Bimas Kristen mendengarkan tayangan ini dan segera nanti setelah PPKM orang-orang udah pada masuk kerja, ASN masuk kerja, segera diterbitkan izin SK Dirjen untuk Gereja Alkitab Allah Esa. Pasti segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.